Selamat malam my student. Hari ini ketemu lagi sama saya. Kita bicara tentang tetap perbandingan hukum. Terima kasih my student yang telah memberikan jawaban dalam video saya yang sebelumnya yang kita jawab melalui WhatsApp di grup. Terima kasih yang sudah memberikan jawabannya sebagai anulir, sebagai absensi saudara-saudara di dalam perkuliahan. My student, hari ini kita juga tentang pembelajaran tentang perbandingan hukum. Saya harap tugas-tugas yang kemarin saya berikan segera dilaksanakan, mengingat ini akan sudah pertemuan yang kelima. My student, saya harapkan segera melaksanakan itu, mengingat ini sudah pertemuan kelima. Kita akan melangsungkannya itu perkiraan setelah UTS. Ya, setelah UTS saya harapkan semuanya sudah clear. Kita akan seminar secara kecil-kecilan di dalam ruang Zoom. Baik, my student, kita belajar selanjutnya tentang masalah karakteristik sipil law yang terdapat di dalam Romawi Jerman, atau yang bicaranya tentang Eropa kontinental ya. Di dalam sipil law ini beberapa pakar hukum menjelaskan tentang bagaimana pemberlakuan perbandingan hukum di Eropa kontinental ini atas beberapa kaidah dan norma yang berlaku, di mana kaidah dan norma ini berfungsi adalah untuk menjaga stabilitas, ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing masyarakat. Nah, di dalam itu saya mengutip beberapa sarjana, salah satunya Sajipto, yang mengatakan bahwa kaidah itu merupakan hal yang sangat penting karena menentukan penyelenggaraan kehidupan hukum. Ternyata di sipil law ini Sajipto menganggap bahwa kaidah itu sangat penting karena untuk penyelenggaraan kehidupan hukum di dalam suatu negara ya. Menurutnya, perbedaan konsep tentang kaidah hukum yang membedakan sipil law dengan common law, di dalam sipil law ya mengatakan bahwa kaidah norma itu merupakan bagian dari sistem kaidah atau norma, di mana terdapat dirumuskan bahwa kaidah itu merupakan suatu cara pandang mengenai perilaku atau sikap tindak seseorang, manusia khususnya human, sehingga kaidah itu berfungsi sebagai patokan atau dasar di dalam suatu ukuran pedoman berperilaku atau bersikap tindak di dalam kehidupan. Nah, berarti dalam arti di sini dikatakan di sipil law itu bahwa tindakan di dalam hidup itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, itulah yang menjadi tolak atau patokan ukuran di dalam penentuan ya, di dalam penentuan cara pandang di dalam suatu negara mengenai pola perilaku manusia di dalam masyarakatnya. Nah, di dalam masyarakatnya ditentukan patokan yang menjadi dasar atau ukuran pedoman untuk menentukan ketertiban itu di tengah masyarakat dan untuk menentukan faktor hukum yang akan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kaidah itulah yang berfungsi menjadi tolak ukur di dalam pemberlakuan hukum itu. Nah, selanjutnya menurutnya bahwa ada dua konsep aspek kehidupan di dalam berperilaku tadi menjadi tolak ukur di dalam menciptakan hukum itu, yaitu antara lain adalah hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Berarti diatur hidup pribadi dan antar pribadi. Berarti ada hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Makanya dikatakan hidup pribadi dan antar pribadi. Nah, di dalam setiap macam aspek hidup tersebut mempunyai kaidah, tata kaidah. Nah, di dalam kehidupan setiap macam aspek yang tadi antara hidup pribadi dan antar hidup pribadi itu mempunyai kaidah-kaidah atau tata aspek di tengah-tengah kehidupan antar pribadi maupun pribadi tadi ya. Yang termasuk di dalam aspek hidup pribadi adalah kaidah kepercayaan. Yang termasuk aspek dalam kaidah kepribadian adalah merupakan kepercayaan dan kaidah kesusilaan ya.
ke aspek hidup pribadi itu dijelaskan di dalam kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Sedangkan yang termasuk aspek hidup antar pribadi, hubungan antar pribadi, yaitu merupakan kaidah-kaidah yang terdapat adalah kaidah sopan santun dan kaidah hukum. Berarti antar pribadi itu memiliki kaidah sopan santun dan kaidah hukum. Nah, sedangkan di aspek hidup pribadi adalah dinyatakan melalui kaidah kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Nah, dua konsep yang berbeda, my student ya. Dua konsep yang berbeda, pahami. Ya, dua konsep yang berbeda di sipil law itu, kaidah itu mengatakan pribadi itu yaitu kesusilaan dan kepercayaan. Antar pribadi yaitu sopan santun dan kaidah hukum. Antar pribadi berarti ada hubungan emosional antar pribadi, makanya diterbitkanlah kaidah hukum itu supaya hubungan emosional itu tidak terjadi main hukum sendiri dalam artinya ya. Oke. Sedangkan dikemukakan pendapat si Sajipto lagi bahwa kehidupan yang dijumpai di keharusan membatasi dan memimpin tingkah laku manusia, berarti ada batas di mana antar pribadi dan hidup pribadi, di mana keharusan kaidah itu alamiah atau norma alam, dan keharusan itu adalah susilawi, yaitu norma susila. Pada kenyataannya norma-norma tadi disebut dengan dasein yang terdapat hubungan sebab akibat. Nah, pada dasarnya disebut dengan dasein yang mempunyai hubungan sebab akibat atau causal relation antar pribadi tadi ya. Sedangkan di dalam norma susila di dunia keinginan disebut dengan dasolen, terjadi hubungan pengkaitan. Ada hubungan pengkaitan antara individu yang satu dengan individu yang lain di dalam norma sosial lah tadi ya. Di dalam norma kesusilaan dan norma hukum dikatakan bahwa norma kesusilaan ini termasuk norma ideal. Bahwa norma kesusilaan ini bagian dari norma ideal. Sedangkan norma hukum termasuk sebagai norma kultur. Ya, karena hukum itu sebagai kultur di mana diajak bahwa masyarakat itu sama-sama untuk memiliki cita-cita serta keadaan tertentu, yaitu keadaan tertentu menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat ya. Tetapi di sisi lain dikatakan bahwa tanpa mengabaikan dunia kenyataan hukum sebagai suatu tipe tatanan sosial di dalam dirinya yang mengandung dua hal, yaitu patokan penilaian dan patokan tingkah laku. Beda lagi nih, patokan penilaian dan patokan tingkah laku. Sebagai patokan penilaian, hukum itu bertindak menilai kehidupan masyarakat. Ya, hukum itu bekerja menilai kehidupan tingkah laku masyarakat yang dinyatakan di dalam apa yang dianggap baik dan apa yang tidak dianggap baik. Ternyata hukum itu bekerja di tengah-tengah masyarakat itu menilai, hukum itu menilai apa yang dinyatakan baik dan apa yang tidak baik. Nah, sedangkan sebagai patokan tingkah laku, bahwa hukum itu memberikan petunjuk atau perintah larangan, ya, perintah atau larangan terhadap tingkah laku yang bersifat stigma negatif. Nah, itu yang perlu dibedakan ya tadi ya, bahwa di dalam civil law itu dikatakan bahwa hukum itu menilai masyarakat mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan patokan sebagai tingkah laku memberikan petunjuk, perintah atau larangan terhadap perilaku yang sudah ditentukan di dalam suatu analisa hukum. Nah, itu yang di dalam civil law tadi ya. Nah, kita lihat di sisi lain bahwa dalam sistem civil law dikatakan bahwa kaidah hukum itu merupakan suatu kaidah-kaidah hukum yang secara hierarkis dengan susunan yang sangat disederhanakan sebagai tingkat teratas dan tingkat terbawah. Nah, ada susunan di dalam sistem civil law. Ada susunan tatanan hukum di dalam civil law. Di dalam kaidahnya itu ya. Di dalam kaidah civil law ada susunan. Pertama dikatakan kaidah-kaidah dari konstitusi.
kaidah-kaidah dari konstitusi ya. Atau kaidah-kaidah dari konstitusi adalah aturan yang mengatur di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah kaidah-kaidah umum yang diatur di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan masyarakat. Yang ketiga adalah kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksana terutama pengadilan. Nah, ada 3 tadi jenis kaidah-kaidah yang terdapat di sipil law, yaitu kaidah konstitusi, kaidah yang diatur di dalam undang-undang atau hukum kebiasaan masyarakat, dan yang ketiga adalah kaidah-kaidah individual dari badan-badan hukum yang telah dibentuk terutama adalah hukum yaitu pengadilan ya. Jadi di dalam sipil law, kaidah hukum ini ditekankan lebih kepada fungsi memberi arah patokan tingkah laku yang ada di masyarakat. Ingat, jadi di dalam sipil law, hukum itu ditekankan lebih kepada fungsi di mana masyarakat diberikan arahan pada patokan tingkah laku. Berarti di dalam sipil law itu ditentukan adalah tingkah laku personalnya atau individunya ya. Nah, menjadi suatu ketertiban di tengah masyarakat ya. Nah, demi kepentingan individu itu menjadi suatu tertentu dilindungi, merasa dilindungi kepentingan individu itu oleh hukum tadi, patokan tingkah laku itu. Dengan demikian bahwa sipil law atau norma kaidah hukum sengaja dibuat yang merupakan hasil pemikiran dan pengolahan secara rasional, logis dan sistematis oleh lembaga yang berwenang. Dalam sistem hukum ini, pembentukan hukum atau rights formingnya dilaksanakan oleh badan legislatif. Pembentukan hukum itu adalah badan legislatif yang bertugas membuat norma-norma atau kaidah hukum sebagai kerangka patokan untuk mengambil suatu putusan terhadap pola tingkah laku seseorang yang dilarang oleh undang-undang, yaitu siapa? Yaitu hakim. Nah, jadi legislatif itu membuat kerangka pikiran, kerangka hukum yang menjadi patokan seseorang itu atau hakim itu untuk menentukan seseorang itu menjadi tingkah laku yang bersalah atau tingkah laku tidak bersalah, yang menjadi sengketanya dalam artinya ya. Jika pembentukan hukum itu atau rights forming tadi dilakukan oleh badan legislatif, maka penemuan hukum atau rights finding tadi siapa yang diserahkan? Penemuan hukum itu siapa yang diserahkan? Itu menjadi pertanyaannya salah satu itu ya. Saya ulangi ya, pembentukan hukum itu dipegang oleh legislatif. Nah, pertanyaannya, apakah penemuan hukum atau respending tadi siapa yang berhak melaksanakan? Pembentukan hukum dilaksanakan oleh legislatif. Pembentukan hukum atau reforming tadi dilaksanakan oleh legislatif. Sedangkan penemuan hukum atau respending tadi, respending ini siapa yang berhak melaksanakan itu? Apakah penyidik, apakah JPU, apakah hakim? Silakan nanti jawab di WhatsApp group. Sumber hukum sumber hukum di dalam pembentukan sipil law ini terdiri dari peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sipil law, ingat, sumber hukum sipil law adalah peraturan perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, doktrin. Itu yang menjadi sumber utama di dalam sipil law, yang menjadi sumber di dalam sipil law. Sumber utamanya adalah peraturan perundang-undangan. Sumber hukum sipil law, saya ulangi, sumber hukum sipil law terdiri dari perundang-undangan, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Sedangkan sumber hukum paling utamanya adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu dibentuk oleh legislatif menjadi suatu produk yang berlembaga dan berwenang membuatnya, yang menciptakan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Itu dilihat dari sipil law. Mari kita ke common law. Common law ini yang berlaku di Anglo Amerika. Nah, sama halnya, hampir mirip dengan sipil law, antara sipil law dengan common law mirip, di mana memiliki konsepnya sama, yaitu kaidah atau norma hukum, di mana perumusan dan juga fungsi hukum yang ada di masyarakat itu. Jika dalam sipil law, kaidah hukum itu ditekankan kepada fungsi prevalensi, di mana memberikan patokan kepada tingkah laku. Sipil law itu
dipatokkan kepada tingkah laku manusia di mana sehingga menciptakan hukum yang dituangkan di dalam suatu perundang-undangan. Yang dituangkan dalam satu perundang-undangan dalam arti patokan tingkah laku itu diikat di dalam suatu perundang-undangan sehingga manusianya bisa menuruti sesuai dengan aturan perundang-undangan ya, yang bersifat langsung abstrak maupun tidak abstrak ya. Oleh karena itu titik berat yang diletakkan pada fungsi penyelesaian pembenturan kepentingan ya tadi hidup pribadi dan antar pribadi tadi, maka fungsi dari represifnya hanya tertuju pada tugas di mana perbenturan kepentingan itu dirumuskan menjadi suatu kaidah hukum bagi masyarakat, di mana demi kebutuhan, demi yang dibutuhkan diberlakukannya pada saat tertentu. Tapi ada konsekuensi dari penekanan fungsi represif ini, di mana kaidah hukum dirumuskan secara terperinci dan konkret. Ya, secara terperinci dan konkret. Dengan demikian, hukum yang bersifat khusus dan konkret tertuju kepada penyelesaian suatu kasus tertentu untuk mengakhiri perselisihan yang ada di masyarakat. Maka hukum itu menjadi payung untuk menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat menurut di common law ya. Sehingga terciptanya ketertiban di antara masyarakat. Kaidah-kaidah itu yang demikian dilahirkan di dalam suatu keputusan hakim, sehingga pengadilan di dalam sistem common law memegang peran pokok. Nah, common law, pengadilan yang berperan penting di dalam common law, sedangkan di dalam civil law yang berperan adalah legislatifnya di dalam membentuk suatu aturan. Sedangkan common law dia lebih berperan kepada sistemnya pengadilan ya. Nah, oleh karena itu, pada sistem common law ini atau norma kaidah hukum ini bersifat insidensial atau kasuistis, ya, kasuistis. Ini merupakan hasil dari tradisi dan tumbuh di dalam kerangka yang digariskan di dalam hukum acaranya. Maka oleh karena itu mereka sudah membentuk peraturan perundang-undang, maka dibentuklah dalam hukum acaranya. Sumber hukum di dalam common law adalah putusan jurisprudensi, putusan hakim. Yang kedua adalah perundang-undangan, statute ya. Yang ketiga adalah kebiasaan atau custom. Yang keempat adalah tulisan atau pendapat ahli hukum dan reason ya. Sedangkan di civil law tadi adalah apa tadi yang di civil law? Yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan menjadi paling utama di tengah-tengah mereka di dalam civil law. Sedangkan di common law tidak memiliki siapa yang utama maupun siapa yang tidak utama. Tapi di common law lebih mengatakan bahwa yang menjadi penting adalah sumber hukum mereka adalah putusan-putusan hakim yang menjadi jurisprudensi. Yang kedua adalah perundang-undangan. Yang ketiga adalah kebiasaan. Yang keempat adalah tulisan dan pendapat ahli hukum atau doktrin dan reason. Nah, sumber hukum yang utama di dalam sistem common law adalah jurisprudensi. Nah, setiap putusan hakim merupakan bagian presiden bagi hakim yang akan datang. Berarti jika hakim X memutus dalam perkara misalkan sianida atau perkara-perkara pembunuhan, maka ini bisa menjadi sumber hukum bagi hakim lain jika tidak diatur di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Ya, inilah yang menjadi. Makanya di dalam common law ini lebih berpatokan kepada paling utama kekuasaan pengadilan. Ya, di common law lebih berutama kepada kekuasaan pengadilan. Pengadilan yang menjadi sesuatu yang menjadi sumber hukum utama di dalam common law. Sedangkan di civil law yang menjadi sumber utama hukum adalah legislatif, ya. Nah, itu yang menjadi itu pentingnya. Nah, di Indonesia apa yang dianut? Apakah civil law? Apakah common law? Silakan my student jawab. Anda jelaskan itu. Selain nanti yang saya berikan pertanyaan lain, ya. Nah, mari kita bicara tentang suatu hukum adat. Hukum adat ini sangat terkenal di Indonesia. Karena di Indonesia berbagai macam jenis budaya dan adat. Nah, apakah
hukum adat ini bisa menganulir kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang ada di Indonesia terhadap pola tingkah laku. Tadi diatur juga pola tingkah laku di civil law. Di civil law patokannya adalah pola tingkah laku. Nah, sedangkan di common law pola tingkah laku juga. Apakah di hukum adat juga berlaku pola tingkah laku? Nah, saya mengambil beberapa pakar dari hukum adat, saya tuangkan di dalam suatu tulisan ini. Nah, untuk menjelaskan karakteristik hukum adat ini, terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu hukum adat secara harfiah yang dapat kita pahami, baru kita akan mengerti apa permasalahan-permasalahan yang di dalam hukum adat. Nah, menurut Terhar yang terkenal dalam ajaran-ajarannya bahwa hukum adat adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan fungsionaris hukum dalam arti luasnya yang mempunyai wibawa atau match serta pengaruh influence dan yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta-merta spontan dan dipatuhi dengan sepenuh hatinya. Ya, dengan sepenuh hati berarti ada kata kunci dengan sepenuh hati bahwa hukum adat itu menjelma di dalam suatu keputusan yang mempunyai wibawa dan pengaruh terhadap pelaksanaannya berlaku secara naluri dan sepenuh hatinya terhadap kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, sedangkan hukum adat di sisi lain adalah suatu aturan dan peraturan atas tingkah laku. Ini berlaku juga atas tingkah laku yang bersifat hukum dari segala kehidupan orang Indonesia yang pada umumnya tidak tertulis, di mana oleh masyarakat Indonesia dianggap patut dan mengikat antar anggota. Nah, terjadi bahwa hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di tengah-tengah masyarakat, berlaku secara mengikat di tengah-tengah masyarakat, walaupun tidak tertulis. Itu merupakan living law atau kebiasaan masyarakat Indonesia yang bersifat itu menjadi sesuatu hukum adat di tengah-tengah masyarakat. Seperti di dalam hukum adat perkawinan diatur hukum adat perkawinan Bugis beda, ada perkawinan Papua beda, ada perkawinan Batak beda, ada perkawinan Nias beda, dan lain-lainnya ya. Nah, itulah sebagai gambaran bahwa living law adalah merupakan pola hidup. Ya, bahwa living law itu adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan. Tempatnya di mana hukum itu berproses dan sekaligus adalah merupakan hasil daripada proses kebiasaan masyarakat yang merupakan menjadi sumber dan dasar hukum itu tersendiri. Ternyata bahwa living law ini menghasilkan sumber hukum yang di atas. Nah, merupakan proses dari kebiasaan masyarakat. Nah, itu yang bisa saya sampaikan my student. Silakan nanti my student menjawab pertanyaan saya sebagai bukti bahwa kehadiran Anda. Jangan lupa juga pertanyaan saya yang saya ucapkan tadi tolong dijawab di dalam WhatsApp selain nanti yang saya berikan pertanyaan secara tulis. Terima kasih my student, salam sehat selalu, semoga sukses selalu.